Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Hari ini sehat tidak? Sehat. Sudah siap buat belajar? Siap. Oke. Sekarang sebelum belajar hendaknya kalian berdoa dulu. Ada hari ini yang mau pimpin doa? Oke. Silakan pimpin doa pada hari ini. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Saya lihat di sini ada 35 siswa. Oke, hari ini ada yang tidak hadir. Coba perhatikan dulu dong teman kalian sekitar, ada nggak yang tidak hadir? Sudah? Lengkap ya? Lengkap? Oke, lengkap. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita belajar, saya ingin melihat kesiapan diri kalian dulu belajar. Saya akan membagikan kertas kepada kalian. Ceritanya aja ya. Ini bisa. Oke, nanti dibagikan, kemudian tolong tuliskan perasaan kalian hari ini di kertas yang berwarna putih. Saya beri waktu selama 1 menit. Ayo, kerjakan dulu. Oke, sudah. Sekarang diangkat yang tinggi kertasnya. Kemudian tunjukkan ke saya. Gimana perasaan kalian hari ini? Oke, senang. Saya lihat ada yang sedih nggak hari ini? Oh, ada yang emotikon senyum ya. Ada yang emotikon apa itu? Pakai kacamata dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, supaya kita hari ini semangat, saya akan memutarkan lagu. Mari kita hari ini bernyanyi. Ada yang tahu lagu dari Sabang sampai Merauke? Tahu. Sudah siap nggak buat menyanyi hari ini? Siap. Kita nyanyi bersama ya? Siap. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu tulang Indonesia. Nah, tiba saatnya kita untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Apa yang terlihat di layar? Teks anekdot. Di bawahnya tulisannya? Oke, tadi sudah nyanyi ya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan dulu sedikit tentang capaian pembelajaran. Di sini ada 2 elemen yang akan kalian pelajari. Yang pertama ada menulis dan yang kedua berbicara dan mempresentasikan. Artinya pada hari ini kalian akan menulis sebuah gagasan pikiran kalian, dari pikiran kalian, kemudian kalian tuangkan dalam bentuk teks informasional atau diksi atau fiksi. Kemudian yang kedua kalian akan berbicara dan mempresentasikan, artinya dalam kelompok nanti kalian akan maju kemudian mempresentasikan produk yang telah kalian hasilkan pada hari ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang capaian pembelajaran? Tidak ada. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian tujuan pembelajaran, apa sih tujuan pembelajaran pada hari ini? Yaitu kalian mampu merekonstruksi teks anekdot menjadi beragam bentuk penyajian. Di sini nanti kalian akan belajar untuk bagaimana cara kreatif menyajikan sebuah teks anekdot, kemudian mempresentasikannya juga di depan kelas. Nah, saya perlu mengingatkan lagi, pada pertemuan selanjutnya kan kita sudah membuat yang namanya keyakinan kelas. Saya akan bacakan lagi keyakinan kelas di kelas 10.1 GP. Yang pertama, saling menghargai pendapat semua warga kelas. Yang kedua, menjaga kebersihan. Sudah bersih kelasnya? Sudah bersih, oke. Melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, menghargai dan mendengarkan guru. Kemudian menggunakan gawai hanya untuk penunjang pembelajaran. HP-nya sudah di silent? Kemudian mentaati peraturan sekolah, dan yang terakhir rajin belajar dan mengerjakan tugas dengan baik. Sepakat semuanya? Sepakat. Oke, baik, kita mulai pembelajarannya. Sebelum belajar, saya ingin kalian membaca komik pengantar pembelajaran. Ada yang mau membacakan? Kenapa kita perlu belajar teks anekdot?
Dengan belajar teks anekdot, kamu bisa mengkritik orang lain dengan bahasa yang satu. Mengapa kita harus mengkritik orang lain? Kritik dapat membuat perubahan yang lebih baik, seperti sebuah kebijakan keputusan dan lain-lain. Semua hal itu bisa berubah apabila ada yang mengkritik. Bagaimana cara membuat kritik yang menarik sikap sopan? Pada pelajaran kali ini, kita akan belajar membuat komik strip, naskah lawakan tunggal, dan teks narasi. Ketiga bentuk ini merupakan penyesuaian dari teks anekdot yang akan kita buat menarik bukan? Oke, beri tepuk tangan untuk temannya. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya, ambil HP kalian, kemudian tolong scan barcode yang sudah ada di depan. Kalian harus menjawab pertanyaan pemantik yang sudah saya berikan. Di-scan dulu. Saya kasih waktu 1 menit saja karena ini pertanyaannya singkat sekali. Oke, saya lihat sudah semuanya menjawab ya. Sudah ya semuanya menjawab? Oke, sip. Baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang ada yang namanya pertanyaan mendasar. Saya mau tanya dulu. Bagaimana cara membuat sebuah teks anekdot yang menarik dan sopan? Ada yang mau jawab? Caranya itu dengan kita menyusun teks anekdot dan mencari ide-ide dan kita mengembangkan struktur teks anekdot tersebut. Oke, boleh. Yang kedua, bagaimana sih cara mengubah penyajian teks anekdot ya menjadi bentuk komik strip, naskah lawakan tunggal, dan teks narasi? Ada yang mau jawab? Dengan mengubahnya bisa menggunakan aplikasi pembuat komik dengan ide cerita, teks anekdot dapat pula dengan menggunakan percakapan singkat lalu diubah menjadi narasi. Oke, betul sekali. Yang ketiga, bagaimana sih cara mempresentasikan produk yang nantinya akan kalian buat? Ada yang mau? Oke, silakan. Caranya yaitu pertama kita bersalam, Ya. kita menjelaskan produk tersebut dengan interaktif. Oke. Interaktif bersama orang yang dengar agar lebih menarik. Oke, betul sekali. Terima kasih untuk 3 teman kalian yang sudah memberikan jawaban ya pada pertanyaan mendasar kali ini. Ada yang masih ingat nggak definisi teks anekdot apa? Teks anekdot adalah teks yang mengandung teks yang lucu tapi mengandung kritik dan saran. Betul. Kalau Joki? Tes komedi singkat yang berisikan kritik pada seseorang ataupun lingkungan. Oke, betul sekali. Jadi teks anekdot itu merupakan teks yang mana ada unsur lucu yang membuat orang lain tertawa ataupun terhibur, kemudian diselipkanlah kritik, entah itu kritik bisa pada seseorang atau pada pemerintah atau pada suatu kebijakan. Yang mana kalau biasanya teks anekdot itu cuma seperti itu saja, tapi kali ini kalian akan mencoba untuk mengubah teks tersebut menjadi beberapa bentuk yang beragam. Nah, sampailah kita pada saat saya juga akan menjelaskan sedikit mengenai teks anekdot ini. Yang mana yang pertama kalian akan membuat sebuah produk yang namanya komik strip. Berarti di sini kalian membuat sebuah komik nanti dengan aplikasi Pixton. Komiknya yang berisi tentang teks anekdot, ceritanya tentang teks anekdot. Yang kedua ada teks narasi. Teks narasi. Yang ketiga ada bentuk naskah lawakan tunggal. Jadi 3 produk ini akan kalian buat. Sebelum kalian membuat 3 produk ini, saya ingin kalian menentukan kelompok dulu. Silakan. Oke, tulis dulu ya. Yang lain bisa memposisikan dirinya sesuai dengan kelompoknya, diposisikan. Sambil kalian diskusikan ya, sambil didiskusikan di kelompoknya, maunya produk yang seperti apa, sambil kalian berdiskusi dulu. Mau memilih yang komik, teks narasi, atau naskah lawakan tunggal? Didiskusikan dulu. Sudah? Siap? Oke. Saya tanya dulu deh. Yang kelompok ini maunya teks apa? Bentuk apa? Naskah lawakan tunggal. Oke, kelompok sini? Komik strip. Kelompok yang di sini? Komik strip juga. Kelompok yang di sini? Berarti sudah kita buat kesepakatan. Kelompok ini anggap saja kelompok A. Kelompok A berarti menggunakan teks narasi, mereka pengen teks narasi. Kelompok B pengennya komik strip, kelompok C pengennya komik strip, dan yang kelompok 4 maunya naskah lawakan tunggal. Berarti sepakat ya? Oke, sudah kita sepakati. Selanjutnya, saya akan membagikan lembar kerja kalian. Sudah.
lagi, saya bagikan ke kelompok sini. Kelompok narasi tadi. Oke. Nah, sudah saya bagikan, diamati lembar kerjanya. Sementara disimpan dulu lembar kerjanya ya, sudah saya bagikan. Nah, karena tadi saya lihat kalian masih belum paham tentang teks anekdot, disimpan dulu lembar kerjanya. Masih belum paham, saya akan menyuruh kalian 5 menit untuk membaca ulang teks anekdot. 5 menit untuk membaca ulang teks anekdot. Saya sudah kirimkan ke kalian itu, coba cek di handphonenya masing-masing. Coba cek handphonenya masing-masing. Di grup itu sudah saya kirimkan video pembelajaran. Kemudian bisa juga buku teks. Kemudian ada juga media pembelajaran interaktif. Jadi saya beri kalian kesempatan 5 menit lagi untuk membaca ulang materi kalau lupa. Sudah selesai membacanya? Oke, sudah ya. Saya mau ngetes lagi nih. Saya mau tanya ulang lagi. Ada yang mau jawab apa yang dimaksud dengan teks anekdot? Apa? Oke, betul. Selanjutnya saya mau ngetes lagi, apa sih yang dimaksud dengan lawakan tunggal? Lawakan dibawakan di atas panggung seseorang diri, biasanya di depan pemirsa langsung dengan cara bermonolog mengenai suatu topik. Iya, betul sekali. Nah, di situ juga kalian pasti tadi ada sebagian menyinggung tentang beat. Ada yang tahu definisi beat apa? Satuan setup dan punch yang membahas satu subtema. Dalam sebuah naskah terdiri dari beberapa bait yang saling berkaitan. Oke, betul sekali ya. Nah, ini akan berkaitan, apa yang kalian baca tadi akan berkaitan pada penilaian produk pada hari ini. Ada 4 item yang akan kalian bikin, yang akan saya nilai. Yang pertama ada masalah struktur. Masih ingat tidak struktur teks anekdot ada berapa? 3. Yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga. Nah, berarti ketika kalian membuat teks anekdot dalam jenis naskah, kemudian ada yang komik, kemudian ada yang narasi, itu harus memuat 3 struktur yang sudah kalian sebutkan tadi. Meskipun bentuknya berbeda, tapi strukturnya tetap harus ada semuanya. Yang kedua, kebahasaan. Kebahasaan yang ada pada teks anekdot itu ada yang namanya majas. Ada yang tahu definisi majas apa? Bahasa biasanya digunakan untuk menampilkan efek tertentu bagi pembacanya. Betul, majas merupakan bahasa kiasan. Yang namanya teks anekdot berarti kita mengkritik orang tanpa menggunakan bahasa yang kasar, tapi harus menggunakan bahasa yang halus. LKPD yang pertama ini untuk komik strip, berarti untuk kelompok B dan kelompok C ya. Di sini nanti kalian bisa mengisi judul komik kalian apa, kemudian di sini ada panelnya ada 1, 2, 3, 4, panel boleh saja 3, minimal 3. Kalau mau lebih dari 3 silakan. Di sini ada deskripsi gambar. Kemudian yang kedua, selanjutnya ada LKPD naskah lawakan tunggal. Naskah lawakan tunggal ada di kelompok D tadi ya? Oke, naskah lawakan tunggal seperti yang kalian sebutkan tadi, temanya, kemudian judulnya, ditulis judulnya di situ di LKPD-nya. Ini ada 3 bit ya, karena bit 1, bit 2, bit 3, ada setup, ada punch, sudah kemarin dijelaskan. Nanti diisi saja di sini. Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya, oke. Kelompok yang terakhir tentang LKPD dengan teks narasi. Teks narasi tadi strukturnya ada 3, ada orientasi, komplikasi, dan evaluasi. Nanti teksnya langsung kalian tulis saja di LKPD punya kalian. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi untuk LKPD ini hanya berupa ide kalian. Nanti saya beri waktu 10 menit untuk mengisi LKPD, dilanjutkan lagi untuk membuat teksnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Sekarang saya beri waktu kalian sekitar 5-10 menit untuk mengisi dulu LKPD-nya, baru kita membuat produknya. Silahkan. Silahkan kalian diskusikan dulu. Mau membuat teks yang seperti apa? Sebagian boleh ada yang mengambil barang-barangnya.
Ini ada gunting, kemudian ada lem, bisa diambil. Yang memerlukan gunting, lem, ambil silahkan. Mau pakai ini ambil. Ya, ini lem perlu nggak? Ya, kelompok naskah, lemnya perlu, gunting juga buat penggunting. Krayon juga ada ya di sini. Silahkan diambil saja yang memerlukan. Tapi isi dulu LKPD-nya. Kalau kalian masih udah diisi LKPD-nya, oh lagi proses. Cerita judulnya apa? Judulnya Kembalian Sedekah. Kembalian sedekah. Perannya ada berapa orang? 2. Ada 2. Siapa aja? Ada ibu Ada ibu-ibu, terus? sama satu pengemis. Oh, sama satu pengemis. Oke, silahkan dilanjutkan lagi ya. Oke, kalau sudah selesai LKPD-nya bisa langsung kalian eksekusi ya. Karena saya lihat sebagian ada yang sudah mulai bekerja. Bisa langsung dieksekusi. Yang komik silahkan bikin komik. Yang mau bikin lawakan tadi, teks naskah lawakan, silahkan langsung dikerjakan saja di apa namanya? Kertasnya. Sudah dibagi tadi kertasnya ya? Sudah, Bu. Oke, silahkan ditulis saja. Saya sambil menunggu kalian menyelesaikan. Oke, saya lihat yang teks anekdot versi komik sudah mulai menggunting ya dan menempel. Yang lain gimana? Udah hampir selesai? Oh, tinggal nempel. Oke. Itu bisa dibikin kayak gini supaya bagus. Nanti kamu bikin kayak awan-awan seperti itu. Iya, Bu, nanti kami Bagus. coret-coret. Nanti dicoret-coret ya. Waktunya tinggal berapa menit lagi ya? Hati-hati dengan waktunya ya. Nanti habis waktunya. Berarti yang orientasi yang mana? Berurutan dong ya? Ini orientasi, Bu. Orientasi berarti nomor 1, terus aplikasi, terus yang merah evaluasinya. Ayo, waktunya tinggal 1 menit lagi diselesaikan. Sudah tinggal menempel saja? Oke. Nama kelompoknya? Sudah. Sip, berarti siap dah ya presentasi ya. Kelompok komik sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, sip, sudah selesai. Kelompok komik yang ini sudah ditempel? Oh, tinggal nempel, ayo. Lemnya sudah dapat ya tadi ya? Oke, waktunya sudah habis. Sudah selesai semua? Sudah selesai semuanya? Sudah, oke. Siapa yang mau duluan maju? Kelompok komik. Oke, silahkan maju kelompok komik. Oke, yang lain bisa memperhatikan sambil diperhatikan temannya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami bertiga di sini perwakilan dari kelompok B ingin mempresentasikan hasil dari proyek kerja kami, yaitu membuat komik strip. Pertama-tama ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kami dari kelompok B. Saya sendiri Kiki Nur Asyifa. Saya Aisyah Maulida. Saya Yudis Rizka. Dan teman-teman kami membantu di sana ada Sekar, Nia, Izia, Rizka, dan Aulia. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari komik strip kami yang akan dibacakan oleh teman-teman saya. Judul komik yang kami buat yaitu Kembalian Sedekah. Di siang hari pada sebuah jalan trotoar di pinggir kota, terlihat pengemis tua berbaju kuning sedang meminta-minta. Tak lama seorang wanita pun menghampiri. Enggak, kita sedekah dia dong. Ini Pak, sedekahnya 5.000-nya kembali ya Pak. Oke, ini Mbak kembaliannya. Loh Mbak, kok kembaliannya 7.000?
Tidak apa-apa, hitung-hitung saya juga sedekah sama mbaknya. Nah, dari rumus tersebut bisa dilihat ya teman-teman bahwa ada kritikan dan sindiran tersendiri untuk mbak-mbaknya. Yang dimana seharusnya kita sebagai manusia kalau ingin berbuat sesuatu yang baik harusnya dari hati yang tulus dan tidak mengharapkan apa-apa seperti itu. Jadi itulah mungkin kesimpulan dari hasil komik kami hari ini, Bu, di mana kita tahu bahwa teks anekdot tersendiri itu berisi cerita yang singkat dan berisi sindiran dan sarannya, Bu. Begitu. Bentar kita tanya dulu. Sindirannya tadi apa? Ayo, sindirannya tadi apa? Sedekah. Sedekah yang ikhlas. Tadi dia ngasih berapa? 10.000. Dikembalikan? 7.000. Berarti yang sedekah siapa? Oke, ya sudah. Silahkan tutup presentasinya. Oke, baik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok B yang membuat komik strip. Jika ada salah kata dan kurang menyenangkan di hati kalian, saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya untuk teman kalian. Oke, baik. Selanjutnya, yuk langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kelompok D. Ingin mempresentasikan hasil yang kami buat. Judul Kerja Informasi Diri. Ayo yang lain diperhatikan. Halo, selamat pagi. Nama saya Benjo. Bukan karena saya ini sering beruntung, tapi memang mungkin kesingkatan dari bertahan jomblo. Ada yang ingat gak? Ya sudah, saya mau pulang saja. Sisi pamit, bukannya sombong. Biarpun saya ini jomblo bertahan, saya ini juga juara kelas, tapi dihitung dari belakang sih. Kalau mau cerita sedikit, saya ini paling tidak suka dikatain pernah makan bangku sekolahan. Karena saya pikir kalimat itu tidak sopan. Masa iya dikira saya ini keturunan rayap suka menggigit kayu. Saya ini termasuk yang punya sopan santun. Selain itu juga hormat kepada guru. Saya juga siswa yang rajin. Misal nih, saya kan ada guru lewat, bawaannya banyak. Saya hampiri, terus saya rebutan bawakan tasnya beliau. Rajin kan? Iyalah rajin. Kan saya fokus lihat gambar, lihat soal di tas beliau. Kita akan ulas ya masing-masing dari 4 kelompok itu. Kelompok di teks narasi, tadi masih ingat nggak ceritanya tentang apa? Teka-teki. Katanya siapa guru yang paling pintar di antara beberapa guru yang lewat? Jawabannya siapa? Apa tadi? Yang paling pintar apa tadi? Siapa gurunya tadi? Coba. Oh, burung. Kemudian yang keduanya? Guru yang pakai apa? Membawa buku. Diperhatikan guru yang membawa buku, kemudian membawa laptop, terus gurunya membawa kertas ujian. Guru mana yang paling pintar? Tidak ada guru yang lebih pintar, tapi jawabannya tadi apa di akhir? Nah, guru yang tidak ikut ke kantin lah itu yang guru yang paling pintar, karena pada saat itu gurunya sedang ada jam pelajaran. Nah, itu termasuk teks anekdot karena di bagian situlah kritiknya. Artinya mereka mengkritik bahwa kalau misalnya ada guru ke kantin, mereka membawa macam-macam benda, kemudian padahal itu masih jam pelajaran, berarti guru yang paling pintar itu adalah guru yang tidak ke kantin saat jam pelajaran. Itu termasuk menyindir, sama saja seperti kalian. Kalau jamnya masih jam belajar, berarti tidak ada yang ke kantin. Nah, itu sindirannya. Beri tepuk tangan lagi dong untuk ide kelompok A. Luar biasa sekali ya idenya ya. Saya akan memberikan evaluasi juga terhadap pembelajaran. Terima kasih, tadi saya rasa ide-ide yang kalian keluarkan itu sudah luar biasa ya.
sudah kreatif sekali dan kok sampai terpikir ide seperti itu gitu. Kemudian apa sih yang bisa kalian simpulkan pada pembelajaran hari ini? Ada nggak yang mau menyimpulkan pembelajaran ini? Oke, silakan. Kami bisa belajar membuat teks anekdot dengan berbagai bentuk seperti komik strip, naskah lawakan tunggal, dan narasi. Ada lagi yang lain? Oke. Jadi kami dapat mengetahui ciri khas teks anekdot. Apa sih yang tersebut? Memiliki kritik dan juga lawakan. Nah, itu intinya ya. Oke, baiklah. Nah, sekarang saya nanya lagi nih. Apa sih kesan kalian selama belajar hari ini? Ada yang mau cerita nggak? Perasaan saya belajar seperti apa hari ini? Apa? Coba dong, ngomong dong. Senang. Terus apa yang senangnya? Tadi ada menggambar ya? Oh ya, terus menempel. Berarti termasuk suka menggambar dan menempel juga ya. Ada lagi yang lain? Ya? Seru, soalnya bisa dengar lawakan-lawakan di tempat lain. Oh, seru karena bisa dengar lawakan-lawakan dari teman yang lain. Tadi kita review sedikit. Tadi sudah bikin, sudah belajar. Belajar tadi pakai apa anak medianya tadi? Ada yang ingat nggak? Ada apa? Ada belajar Pixton, kemudian belajar apa lagi tadi? Belajar tadi di video. Ada yang buka video? Siapa tadi yang belajarnya pakai video? Angkat tangan coba. Saya mau tahu. Oke, ada beberapa yang pakai video. Ada nggak tadi yang belajarnya pakai buku? Yang baca buku teks tadi ada nggak? Oh ada beberapa orang. Ada yang pakai MPI tadi, yang mengklik. Gimana itu, rame nggak? Ketika diklik muncul suaranya, kemudian diklik lagi muncul lagi sesuatu ya. Nah itu ada beberapa bahan kalian untuk belajar tadi ya. Nah sampailah kita pada refleksi hari ini. Kelihatan ya? Saya mau bertanya lagi. Apakah media pembelajaran interaktif articulate storyline? Articulate storyline itu yang kalian pencet tadi, keluar suara, keluar gambar itu tadi aplikasi articulate storyline namanya. Kemudian tadi juga ada nggak yang melihat video pembelajaran? Ada. Kemudian gimana dengan si quizzes tadi? Masih ingat cara menjawab quizzes di awal tentang pertanyaan pemantik? Nah itu tadi menggunakan quizzes. Nah kira-kira dari beberapa media itu, apakah beberapa media itu membuat kalian senang belajar hari ini? Apa senangnya? Karena simple, kemudian lebih seru. Beda dari yang lain. Kalau biasanya kalian menjawab soal itu cuma nulis, tapi kalau pakai quizzes kalian tinggal pencet. Terpakailah HP kalian ya. Nah sekarang saya mau tanya lagi nih, kesulitannya apa yang kalian hadapi ketika merekonstruksi tadi? Coba kelompok A, ceritakan dulu sedikit kesulitannya apa tadi waktu ngerjakan produknya. Menempel dan membuat gambar ya, agak sulit tadi ya. Habis itu? Teksnya motong-motong tadi. Memotong-motong, menggunting-gunting juga tadi agak ribet sedikit, tapi bisa ya akhirnya. Oke, berarti sudah bisa dilihat. Kalau kelompok B kesulitannya apa tadi? Di ide. Terus? Gampang dan lancar aja. Sudah bisa ya mengoperasikan aplikasi Pixton ya untuk bikin komik. Pelajaran di minggu berikutnya itu akan membahas tentang teks hikayat. Yang mana teks hikayat itu lebih seru juga, tidak kalah seru juga dengan teks anekdot. Dia berupa sebuah cerita. Nanti bisa saja kita membuat seperti ini lagi. Sebelum saya menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Ada yang mau pimpin doa? Oke, silahkan. Posisi siap dulu ya sebelum berdoa. Baru kita berdoa. Oke, silahkan. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan pembelajaran Tuhan. Berdoa kita. Baiklah, saya ucapkan terima kasih pada pembelajaran hari ini. Terus semangat untuk belajar. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya tadi kita masih ada materi. Kemudian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.